You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Valentino Rossi ungkap rival terberat di MotoGP, nama Marc Marquez justru tak disebut. Meremehkan? MotoGP bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang cerita, rivalitas, dan emosi yang membakar sepanjang lintasan. Dan siapa yang lebih tahu soal itu selain sang legenda hidup, Valentino Rossi? Sosok yang selama lebih dari 2 dekade menjadi pusat dari drama, kemenangan, dan kontroversi di dunia balap motor. Namun baru-baru ini, pernyataannya justru memantik kembali api perdebatan yang sempat mereda. Dalam sebuah acara peluncuran livery tim VR46 di Indonesia menjelang MotoGP Mandalika, Rossi mengungkap siapa saja rival terberat sepanjang karirnya. Anehnya, nama Marc Marquez, yang selama ini dianggap sebagai rival utama Rossi, justru tak disebut sama sekali. Saya punya banyak rival hebat di karir saya, dan menurut saya itu antara Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Max Biaggi, dan Dani Pedrosa, ujar Rossi, dikutip dari Crash.net. Sulit mengatakan siapa yang paling berat, mungkin Lorenzo, karena kami satu tim dan lama jadi rekan setim. Jadi, rivalitas itu bukan sekadar persaingan, tapi seperti kisah cinta, tambahnya sambil tersenyum. Ketidakhadiran nama Marc Marquez dalam daftar tersebut langsung menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, sejak musim 2015, hubungan Rossi dan Marquez menjadi sorotan dunia. Keduanya terlibat dalam perseteruan panas yang mengubah wajah MotoGP modern. Saat itu, Rossi menuding Marquez sengaja membantu Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar juara dunia. Insiden kontroversial di Sepang, di mana Rossi dan Marquez terlibat kontak fisik di lintasan menjadi titik balik dari hubungan mereka. Sejak itu, aura permusuhan seolah tak pernah benar-benar padam. Kini, dengan pernyataan Rossi yang melupakan nama Marquez dari daftar rival beratnya, banyak yang bertanya-tanya. Apakah Rossi sedang menyampaikan sesuatu secara halus, atau ini hanya bentuk denial yang tersisa dari luka masa lalu? Di sisi lain, Marquez justru menunjukkan sikap dewasa dan penuh hormat. Seusai MotoGP Jepang akhir pekan lalu, di mana ia berhasil menyamai rekor Rossi dengan 7 gelar dunia di kelas utama, dan total 9 gelar di semua kelas, pembalap Spanyol itu tak segan menyebut Rossi sebagai salah satu inspirasinya. Meraih 9 gelar seperti Rossi dan Agostini adalah mimpi masa kecil. Saya merasa terhormat bisa berada di antara mereka, ujar Marquez dengan rendah hati. Pernyataan itu membuat publik semakin terkejut. Satu pihak bicara hormat, yang lain memilih diam. Jika menyelami daftar rival yang disebut Rossi, sebenarnya tak ada yang mengejutkan secara teknis. Max Biaggi, musuh bebuyutan dari era awal karir Rossi, adalah simbol klasik dari rivalitas dua generasi Italia. Pertarungan mereka bukan hanya di lintasan, tapi juga di luar arena, penuh ego, tensi, dan gengsi nasional. Casey Stoner, si anak ajaib dari Australia, juga pernah membuat Rossi frustrasi di lintasan. Namun hubungan mereka belakangan berubah menjadi respek mendalam. Bahkan, Stoner kini beberapa kali terlihat di VR46 Range, membantu mendidik generasi muda pembalap binaan Rossi. Ironis, melihat bagaimana dua rival bisa berubah jadi kolega harmonis. Dani Pedrosa, meski tak pernah menjadi juara dunia kelas MotoGP, adalah pembalap teknikal luar biasa yang konsisten menjadi ancaman. Sementara Jorge Lorenzo, rivalitas Rossi dan Lorenzo saat di Yamaha menjadi cerita legendaris, dua ego besar dalam satu garasi. Rossi menyebutnya seperti kisah cinta, menggambarkan betapa rumit dan intensnya hubungan mereka. Namun tetap saja, tak adanya nama Marquez menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Rossi benar-benar tak menganggap Marquez sebagai rival sekelas? Atau luka lama itu terlalu dalam untuk dikenang kembali? Menariknya, walau Rossi seolah menghapus Marquez dari daftar, sejarah berkata lain. Banyak pengamat MotoGP menganggap perseteruan Rossi dan Marquez sebagai salah satu rivalitas paling ikonik dalam sejarah olahraga ini. Menyamai bahkan melampaui drama Senna versus Prost di Formula 1. Namun kenyataannya, waktu terus berjalan. Rossi kini sudah resmi pensiun sejak 2021 dan fokus ke ajang FIA World Endurance Championship, berlaga di balik kemudi mobil balap,
bukan motor. Sementara Marquez, meski sempat cedera parah dan terpuruk, kini perlahan kembali ke performa puncaknya dan bahkan masuk tim pabrikan Ducati mulai musim depan. Hubungan mereka mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Tapi di tengah persaingan yang penuh ego, tersimpan rasa hormat yang tidak selalu harus diungkap dengan kata-kata. Apakah Valentino Rossi meremehkan Marc Marquez? Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin tidak, mungkin iya. Bisa jadi, bagi Rossi, rivalitas bukan hanya soal siapa yang menang lebih banyak, tapi siapa yang benar-benar menyentuh sisi emosional dalam karirnya. Dan untuk itu, nama-nama seperti Lorenzo, Biaggi, dan Stoner memang lebih dalam maknanya. Namun satu hal yang jelas, Rossi dan Marquez telah menulis babak penting dalam sejarah MotoGP. Terlepas dari ego dan luka, keduanya adalah pilar dalam era keemasan balap motor. Dan bagi para penggemar, cerita ini belum sepenuhnya selesai, selalu ada ruang untuk harapan. Mungkin suatu hari akan ada pelukan, atau setidaknya, satu kalimat sederhana, kita pernah jadi rival hebat. Alex Marquez belajar ilmu padi dari sang kakak, Marc Marquez. Di balik gemerlap kompetisi MotoGP yang penuh adrenalin dan rivalitas panas di lintasan, tersimpan kisah menarik tentang dua bersaudara yang saling menginspirasi, Marc Marquez dan Alex Marquez. Meski keduanya kerap bersaing sengit di lintasan, Alex tak sungkan mengakui bahwa banyak pelajaran berharga yang ia petik dari sang kakak, terutama dalam hal mentalitas dan sikap di atas motor. Salah satu hal paling penting yang dipelajari Alex sepanjang musim 2025 ini adalah sesuatu yang ia sebut sebagai ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Ilmu kerendahan hati ini, menurut Alex, menjadi kunci penting untuk bisa berkembang dan tetap fokus, terutama ketika sedang berada di puncak performa. Musim ini adalah musim di mana saya belajar banyak di lintasan, terutama saat bertarung langsung melawan Marc. Satu pelajaran besar yang saya terima adalah pentingnya bersikap rendah hati, bahkan ketika kita merasa sedang di atas angin, ujar Alex saat ditemui di Jakarta. Marc Marquez memang bukan sosok yang asing bagi dunia MotoGP. Dengan gelar juara dunia ke-9 yang resmi ia kunci musim ini, Marc semakin kokoh sebagai salah satu legenda hidup balap motor. Namun di balik statusnya sebagai ikon, Marc juga adalah seorang kakak yang terus menjadi panutan bagi adiknya, Alex. Marc adalah pebalap yang sangat matang dan sulit dikalahkan. Jadi kalau ingin menang darinya, saya harus lebih dari sekadar cepat. Saya harus cerdas, tenang, dan yang terpenting rendah hati, lanjut Alex. Kebijaksanaan itu bukan datang dari ruang briefing tim atau pelatihan teknis, tapi dari pengalaman langsung bertarung di lintasan, di mana emosi dan ambisi seringkali jadi lawan terbesar seorang pebalap. Musim 2025 menjadi titik balik penting dalam karir Alex. Beberapa kali ia berhasil mengungguli sang kakak dalam balapan, termasuk saat sprint race di MotoGP Silverstone dan balapan utama di Catalunya. Kedua momen itu menjadi bukti nyata bahwa Alex bukan lagi hanya adik Marc Marquez, tapi seorang pebalap yang mulai mencetak jejaknya sendiri. Bisa finish di depan Marc, apalagi menang, jelas jadi pencapaian tersendiri. Tapi yang lebih penting dari itu adalah prosesnya. Bagaimana saya bisa tumbuh dan belajar dari duel-duel tersebut, kata Alex. Hasil impresif ini pun menempatkan Alex di posisi runner-up klasemen sementara MotoGP 2025, dengan selisih poin yang cukup aman dari Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga dan keempat. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Alex akan mengakhiri musim ini sebagai wakil Marquez bersaudara di dua posisi teratas. Akhir pekan ini, Alex Marquez dan para pebalap top dunia akan kembali turun ke lintasan di seri MotoGP Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini akan menjadi kali ketiga Indonesia menjadi tuan rumah balap motor kasta tertinggi tersebut. Namun, Mandalika masih menyisakan PR tersendiri bagi Alex. Dalam dua kesempatan sebelumnya, ia belum pernah naik podium di sirkuit ini. Musim ini, dengan momentum dan kepercayaan diri yang lebih tinggi, Alex berharap bisa menaklukkan Mandalika dan menyempurnakan musim gemilangnya. Saya belum pernah podium di sini, jadi Mandalika punya arti spesial. Ini bukan hanya soal mengejar poin, tapi juga soal membuktikan bahwa saya bisa kompetitif di semua sirkuit, ucapnya dengan penuh semangat. Yang menarik, kisah Alex dan Marc di MotoGP musim ini bukan hanya tentang statistik dan podium. Ini juga tentang hubungan saudara, pertumbuhan pribadi, dan pembelajaran tanpa akhir.
Ketika banyak pebalap berlomba menjadi yang tercepat, Alex justru menyoroti pentingnya karakter, satu hal yang menurutnya membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Mark selalu mengingatkan saya, tidak peduli seberapa hebat kamu di lintasan, kamu tetap harus jadi orang yang membumi. Karena kalau kamu sombong, kamu akan cepat kehilangan arah, cerita Alex. Itulah mengapa ia menyebut pelajaran terbesar musim ini adalah ilmu padi. Sebuah filosofi sederhana namun dalam, yang mengajarkan bahwa semakin tinggi seseorang, seharusnya semakin rendah hati pula ia bersikap. Kehadiran Alex di Jakarta jelang balapan Mandalika disambut hangat oleh para penggemar MotoGP di tanah air. Ia menyempatkan diri untuk menyapa fans, berbagi cerita, dan tentu saja, membangun energi positif sebelum berlaga. Tak sedikit yang berharap Alex bisa mengulang performa gemilangnya di Catalunya dan Silverstone. Bahkan mungkin, siapa tahu, mengangkat trofi kemenangan pertamanya di Mandalika. Namun, bagi Alex, kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Lebih dari itu, ia ingin terus berkembang, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik sebagai pebalap maupun sebagai manusia. Balapan akan terus datang dan pergi. Tapi pelajaran yang kita bawa dari setiap musim, dari setiap lawan, dari setiap kemenangan dan kekalahan, itulah yang akan bertahan selamanya, tutup Alex. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Tangis kemenangan, Pol Espargaro ikut terbawa emosi setelah Marc Marquez kunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Momen tak terlupakan terjadi di sirkuit Motegi, Jepang, akhir pekan lalu. Di tengah riuhnya suara mesin dan sorak-sorai penonton, satu nama kembali menggema di puncak dunia MotoGP, Marc Marquez. Sang Baby Alien akhirnya memastikan diri sebagai juara dunia MotoGP 2025, sebuah pencapaian monumental yang membawa dia menyamai legenda hidup Valentino Rossi dengan 7 gelar juara dunia kelas Premier. Namun, yang membuat suasana semakin menggetarkan bukan hanya gelar itu sendiri, melainkan perjalanan panjang dan menyakitkan yang telah dilalui Marquez untuk mencapainya. Seorang mantan rekan setim yang kini menjadi pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, bahkan ikut meneteskan air mata kebanggaan dan haru atas pencapaian sahabat sekaligus rival lamanya itu. Sulit untuk tidak menjadi emosional mengenai gelar juara dunia Marquez, ujar Espargaro, menggambarkan atmosfer yang ia rasakan setelah menyaksikan Marquez kembali ke puncak. Kemenangan Marquez di MotoGP 2025 bukan sekadar angka atau statistik. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang seorang manusia yang menolak untuk menyerah meskipun berkali-kali diterpa badai cedera, keraguan, dan tekanan publik. Bagi Pol Espargaro, gelar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar piala. Rasanya seperti kembali meraih kemenangan setelah begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, lanjut Espargaro. Sejak cedera lengan parah yang dialaminya di musim 2020, Marquez mengalami masa-masa kelam yang membuat banyak orang percaya bahwa masa kejayaannya telah usai. Rehabilitasi panjang, performa yang tidak konsisten, dan keputusan sulit untuk meninggalkan Repsol Honda, tim yang membesarkannya seolah menjadi bab penutup karirnya. Namun, tahun 2025 justru menjadi kebalikannya. Bergabung dengan Ducati, Marquez menemukan kembali sentuhannya. Konsistensi dan determinasi tinggi membawanya mengoleksi 541 poin. Angka yang tidak terkejar bahkan oleh adiknya sendiri, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen dengan selisih 201 poin. Yang lebih luar biasa lagi, gelar ini dikunci ketika musim masih menyisakan 5 seri balapan, menegaskan dominasi mutlak dari rider berusia 32 tahun tersebut. Usai balapan Nippi Jepang, kamera-kamera menyorot Marquez yang memeluk para anggota timnya dengan mata berkaca-kaca. Senyum lebar bercampur isak haru, seolah menggambarkan betapa besar beban yang akhirnya berhasil ia lepaskan. Di tengah momen itu, Pol Espargaro tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Sebagai sosok yang pernah berdiri di sisi Marquez saat membela Repsol Honda, Espargaro tahu betul betapa keras perjuangan yang telah dilalui sang juara dunia. Bagi saya, dia bukan hanya atlet. Dia adalah manusia yang luar biasa. Seseorang yang mampu menahan rasa sakit, bangkit, dan tetap percaya bahwa dirinya bisa kembali, ujar Espargaro dengan suara bergetar. Tidak hanya Marquez yang mendapat sorotan, tetapi juga sang adik, Alex Marquez, yang setia mendampingi di sepanjang musim. Meskipun harus mengakui keunggulan sang kakak di lintasan, Alex tetap menjadi pendukung setia, sekaligus tempat berlabuh emosi bagi Marc.
Espargaro turut menyoroti peran penting Alex dalam kesuksesan ini. Mark mengatakan bahwa dia mengenang banyak orang, tetapi yang utama adalah adiknya. Orang yang paling dekat dengannya dan selalu ada selama musim ini, jelas Espargaro. Hubungan antara dua bersaudara ini menjadi simbol solidaritas dan kekuatan emosional yang menyatu dalam ikatan keluarga. Di balik persaingan di lintasan, ada kehangatan dan dukungan yang tak terlihat oleh publik, namun sangat berarti bagi Mark. Sebagai pembalap, Pol Espargaro mengakui bahwa dunia MotoGP bukan tempat yang mudah untuk menunjukkan sisi manusiawi. Tekanan yang besar, ekspektasi publik, dan tuntutan performa membuat emosi seringkali harus ditekan. Tekanannya sangat besar, dan Anda takut menunjukkan sisi yang tidak Anda sukai. Kemarahan, air mata, emosi, kata Espargaro. Namun hari itu, di Motegi, semua emosi pecah. Tidak ada lagi topeng profesionalisme yang menahan air mata. Bagi Marquez, ini adalah hari kemenangan. Bagi Espargaro dan banyak lainnya, ini adalah hari pengakuan bahwa kerja keras, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah akan selalu membawa hasil. Dengan 7 gelar dunia di tangan, Marc Marquez telah mengukuhkan dirinya bukan hanya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, tetapi juga sebagai simbol ketangguhan manusia. Kemenangan ini bukan sekadar tentang kecepatan, tetapi tentang kemenangan melawan rasa sakit, keterbatasan, dan keraguan. Pol Espargaro, yang menyaksikan dari luar lintasan, menjadi saksi bahwa kebesaran sejati tidak hanya diukur dari jumlah piala, tapi dari seberapa dalam seseorang bisa jatuh dan kembali bangkit. Dan untuk Marquez, MotoGP 2025 bukan sekadar kemenangan. Ini adalah penegasan bahwa legenda sejati tidak pernah hilang. Mereka hanya menunggu saatnya untuk bersinar kembali. Way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bos Ducati, kualitas Marc Marquez lampaui kecepatan gilanya sendiri. Keberhasilan Marc Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 menjadi momen klimaks tak hanya bagi sang pembalap, tapi juga bagi sosok di balik layar, General Manager Ducati Corse, Luigi Gigi Dall'Igna. Dalam dunia MotoGP, keputusan besar kerap dibumbui risiko besar pula. Begitu pula langkah Ducati yang sempat dipertanyakan ketika mereka merekrut Marc Marquez, seorang legenda yang saat itu sudah menua, penuh cedera, dan datang dari tim satelit, Gresini Racing. Namun bagi Gigi Dall'Igna, perekrutan Marquez bukan sekadar taruhan. Itu adalah keyakinan penuh pada sesuatu yang lebih dari sekadar statistik dan data sirkuit. Sebuah insting tajam yang kini terbukti berbuah manis. Gelar juara dunia ke-9 bagi Marquez, dan dominasi penuh Ducati di musim 2025. Saya bahkan tak punya kata sifat untuk menggambarkan Marc, kata Dall'Igna, penuh emosi, dalam wawancara bersama Autosport, beberapa jam setelah Marquez mengunci gelar dunia di sirkuit Motegi, Jepang. Dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kejelasan dalam memetakan jalannya untuk kembali menjadi juara dunia sungguh luar biasa. Selama ini, publik mengenal Marc Marquez sebagai pembalap dengan gaya agresif, penuh nyali, dan nyaris sembrono. Kecepatan dan keberaniannya di tikungan menjadi ciri khas yang membedakan dia dari pembalap lain. Namun, Dall'Igna melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia bahkan pantas mendapatkan pujian yang lebih besar bukan karena kecepatan atau gaya membalapnya, tapi karena kualitas personal dan kejeniusannya, lanjut Dall'Igna. Sosok Marquez yang sekarang bukan hanya pembalap cepat. Ia adalah seorang perencana ulung, petarung yang tahu kapan harus menekan, dan yang terpenting, pemimpin yang mampu membawa harmoni di tim yang penuh tekanan. Ketika Ducati memutuskan untuk merekrut Marquez sebagai rekan setim Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo, langkah itu langsung memicu badai. Jorge Martin, yang merasa pantas naik ke tim utama setelah tampil konsisten bersama Pramac, merasa dihianati. Bagnaia sendiri bahkan sempat kehilangan kepercayaan diri di awal musim karena tekanan internal dan eksternal begitu tinggi. Namun Dall'Igna tetap kukuh. Ia melihat potensi besar dari Marquez, meskipun saat itu ia hanya menunggangi Desmosedici versi lawas di tim satelit. Tapi dari data dan pengamatan, Marquez sudah sangat kompetitif, terus membayang-bayangi persaingan antara Bagnaia dan Martin, bahkan sesekali merusaknya. Saya rasa tidak banyak atlet dalam sejarah yang telah berkorban sebanyak dia untuk menang lagi, ujar Dall'Igna dengan nada penuh hormat. Kerendahan hati seorang juara. Bukan hanya skill yang membuat Marquez dipuja, tapi juga sikapnya di dalam dan luar trek.
Di tengah dunia balap yang penuh ego dan ambisi, kerendahan hati Marquez justru menjadi senjata rahasia. Bagi dalinya, itu yang membuat sang pembalap benar-benar layak jadi legenda. Untuk seseorang yang telah menang sebanyak dan memiliki trofi sebanyak Mark, mungkin lebih mudah untuk mengakui kesalahan daripada seseorang yang kurang sukses yang masih harus membuktikan lebih banyak lagi, ucapnya. Sepanjang musim 2025, Marquez memang nyaris sempurna. Tapi dalam momen-momen sulit sekalipun, ia tidak pernah melempar kesalahan ke teknisi atau tim. Ia bertanggung jawab, dan itulah yang membuat seluruh skuad Ducati merasa dihargai dan termotivasi. Kemenangan Marquez di Jepang bukan hanya kemenangan pribadi, tapi kemenangan seluruh tim Ducati. Dalam balapan itu, Ducati finish 1-2, dengan Bagnaia berada tepat di belakang Marquez. Sebuah hasil yang bukan hanya mengunci gelar juara dunia untuk Marquez, tetapi juga membawa Ducati ke puncak klasemen konstruktor dan tim. Kami meraih posisi 1-2 dalam balapan, sebuah kemenangan yang memberi kami gelar juara, dan kami membantu Pecco bangkit kembali, ujar dalinya. Kini, Ducati tengah bersiap untuk putaran MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika, Lombok. Tapi suasana di paddock mereka sudah penuh semangat. Karena satu hal telah dipastikan, mereka memiliki pembalap yang bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, rendah hati, dan berjiwa pemimpin. Dalam dunia balap motor, mesin memang penting. Tapi dalinya tahu betul, pembalaplah yang menentukan akhir cerita. Dan dalam diri Marc Marquez, ia menemukan sosok yang bisa mengubah arah sejarah, bukan dengan kekuatan semata, tapi dengan kejernihan berpikir dan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan. Kini, taruhan besar Ducati telah terbayar. Dan nama Marc Marquez kembali terukir sebagai sang raja MotoGP dengan warna merah Ducati yang membara di podium tertinggi dunia. This is your goal that makes it all worth it. This is your